Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Permadi Arya. Kebenaran hari ini saya lagi di Jakarta. Berjumpa dengan air yang berlimpah ruah ini, saya jadi ingat sama cuitan Agim. Waktu itu Agim pernah ngomong, lagi gubernurnya belum yang sekarang. Kata Agim, innalillahi, Jakarta banjir lagi. Moga-moga Jakarta diberikan pemimpin yang rendah hati dan tidak takabur, supaya tidak banjir lagi ya ayah. Saya cuma pengen ngucapin selamat buat Agim. Alhamdulillah ya A, doa A sudah dikabul. Jakarta sudah dikaruniai pemimpin yang rendah hati dan tidak takabur. Ya, kalau ini mah bukan banjir ya ayah. Kalau kemarin ini namanya banjir, kalau sekarang bukan. Ini adalah limpahan berkah berupa air yang berlimpah ruah ya ayah. Ini justru bukti bahwa pemimpin Jakarta yang sekarang itu diridhoi oleh Allah ya ayah. Kenapa? Karena rezeki itu tidak harus berbentuk uang ya ayah. Rezeki itu bisa berbentuk kesehatan, bisa juga berbentuk air. Kenapa? Karena manusia butuh air. Manusia tidak bisa hidup tanpa air. Coba aja kalau kamu tidak percaya, kamu berhenti minum, pasti kamu mati. Ya. Jadi ya, sekali lagi disyukuri aja, alhamdulillah. Buat warga Jakarta ya, moga-moga airnya bisa bermanfaat. Ini pesan khusus buat para cebong di wilayah DKI, tolong tahan diri ya, sekali lagi tolong tahan diri. Kalau ketemu sama kolam genangan gini, jangan berenang ya, jangan mentang-mentang cebong ketemu kolam langsung berenang, nanti takutnya ada yang viralin cebong sekolam lagi berenang ya. Gitu aja, saya mau balik aja lagi ke Bandung, di Jakarta juga nggak bisa kemana-mana. Jadi sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala haula wala quwwata illa billah. Saudaraku, saya ingin menjawab apa yang dilontarkan oleh Abu Janda, di mana Abu Janda ini sedang mengolok-olok Ustadz kita, dai kita Agim, di mana Ustadz kita ini pernah menyampaikan hal-hal yang menurut Abu Janda itu secara tidak langsung keliru dan salah. Seperti itu kalimatnya. Allah pernah menyampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di surat Al-Ankabut ayat 2. Allah mengatakan, apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman, sedang mereka tidak diuji. Kalimat ini ketika dicerna dengan baik, seolah-olah kalimat ini menegur Abu Janda. Artinya apa? Orang beriman maupun orang tidak beriman itu diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan orang beriman itu lebih dahsyat ujiannya. Jadi kalau Ustadz atau Dai Agim menyampaikan tentang apa yang Abu Janda sampaikan tersebut, maka yang terjadi, ayat ini sangat mengena dan sekaligus menegur daripada saudara Abu Janda, bahwa apa yang Anda sampaikan itu adalah secara tidak langsung tidak mempercayai dan tidak meyakini daripada surat Al-Ankabut ayat 2. Nah, makanya saya ingatkan bahwa ketika orang Islam, orang mukmin menyampaikan tentang persoalan tadi, tentang bagaimana dakwah, tentang bagaimana ujian, maka yang terjadi, saudara daripada Abu Janda ini tidak boleh menyampaikan hal yang semacam itu, karena itu sifatnya mengolok-olok Ustadz kita, dai kita. Pesan daripada olokan-olokan tersebut seperti ini mungkin. Coba lihat, kau katakan bahwa orang yang kau angkat hari ini sebagai orang yang pemimpin yang beriman, coba lihat, mereka kena banjir kan?
Nah, kalau begitu pernyataan pesan dari kalimat Abu Janda tadi ini, maka jawabannya Allah sudah terangkan di dalam surat Al-Ankabut ayat 2 bahwa jangan kalian kira bahwa kalian sudah beriman lalu kemudian kami tidak timpahkan ujian kepada kalian. Allah akan tetap menimpahkan ujian kepada orang yang beriman. Jadi kalau Anda katakan itu sebagai ejekan, kalimat Anda itu sebagai olok-olokan, maka yang terjadi Anda telah melanggar atau mengkhianati, atau secara tidak langsung Anda tidak mengerti surat, pengertian, penafsiran tentang surat Al-Ankabut. Jadi saran saya kepada Abu Janda ini, dia hadir selalu di tengah-tengah kita ini sebagai orang Islam yang dari dalam selalu mengacak-acak daripada kaum muslimin. Ini pemikiran orang yang seperti ini sangat berbahaya. Dan kemudian menurut saya ada pertanyaan yang menarik. Kenapa kok orang yang seperti ini selalu dibiarkan viral di media sosial? Ada apa sebenarnya? Semestinya orang seperti ini dihilangkan, atau misalnya jangan sampai dia ini seolah-olah terpelihara. Jadi harapan saya kepada kaum muslimin, orang ini sengaja mengolok-olok kaum muslimin. Orang ini sengaja mengolok-olok ustadz-ustadz kita. Orang ini sengaja mengolok-olok daripada dai kita.